Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Maya Anjani Gea dari Program Studi Pendidikan Sosiologi 2017B. Di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran jarak jauh, khususnya pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang teman-teman dapat saksikan melalui suara saya dan gambar ilustrasi yang akan saya tampilkan. Hal ini saya lakukan supaya teman-teman dapat lebih mudah memahami tentang materi yang akan saya sampaikan pada saat ini. Baik, langsung saja saya akan menampilkan ilustrasi dari bentuk-bentuk perubahan sosial. Sebelum saya menampilkan bentuk-bentuk ilustrasi atau bentuk-bentuk perubahan sosial, sebelumnya saya akan memberitahukan apa itu definisi perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang mencakup bagaimana itu sistem lembaga, nilai, pola yang ada di dalam masyarakat tersebut sehingga menimbulkan perubahan. Langsung saja, ini dia bentuk-bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat. Bagaimana itu bentuk-bentuk perubahan sosial? Yaitu pertama sekali perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh ini terbagi dua, yaitu perubahan sosial dalam skala kecil. Bagaimana itu perubahan sosial dalam skala kecil? Yaitu perubahan yang biasanya terjadi di dalam lingkungan kecil saja, seperti lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, dan tidak mencakup masyarakat luas atau tidak mencakup pemerintah dan sebagainya. Ini saya contohkan sebagai seseorang yang merubah penampilannya dari penampilan terbuka menuju penampilan yang tertutup. Kemudian ada juga perubahan sosial berskala besar. Bagaimana itu perubahan sosial berskala besar? Yaitu ini dapat mencakup masyarakat luas seperti masyarakat Indonesia yang dulunya sistem perekonomiannya agraris atau bertani, sekarang telah banyak beralih menjadi sistem ekonomian perindustrian yang menggunakan alat-alat canggih dalam melakukan sistem perekonomian mereka. Dan hal ini ditandai dengan adanya telepon dan berbagai macam alat teknologi lainnya. Kemudian ada juga perubahan sosial yang berdasarkan atas perencanaannya. Ini juga terbagi dua, yaitu pertama sekali perubahan terencana. Bagaimana itu perubahan terencana? Biasanya perubahan terencana terjadi atas kebijakan pemerintah. Contohnya seperti program KB yang mengharuskan dalam suatu keluarga hanya memiliki 2 orang anak aja. Karena itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan contoh lain yaitu seperti kurikulum yang ada di pendidikan pada saat ini. Kemudian perubahan tak terencana. Perubahan tak terencana juga adalah hal yang tidak kita duga-duga yang akan terjadi di dalam suatu masyarakat, seperti bencana alam, contohnya seperti tanah longsor, banjir, gempa, dan kebakaran hutan lainnya. Itu akan mengakibatkan perubahan dan kerugian di dalam masyarakat. Kemudian perubahan sosial berdasarkan kecepatannya. Bagaimana itu perubahan sosial berdasarkan kecepatannya? Ini juga terbagi atas 2 bagian, yaitu perubahan secara lambat atau evolusi. Nah, ini sudah kita alami sendiri di negara kita, yaitu jika dulu kita berkomunikasi jarak jauh, kita akan menggunakan surat dan penyampaiannya akan lama, bahkan ada yang berminggu-minggu. Kemudian beralih lagi telepon, yaitu dulu kita menggunakan telepon dengan cara membayar, dan kemudian beralih lagi dengan handphone genggam, yaitu handphone yang dimiliki per individu, yang ini bisa kita mendengarkan musik dan bisa berfoto sekarang. Dan pada saat ini, seiring berjalannya waktu, timbul lagi yaitu handphone Android. Di situ kita dapat melakukan segala hal seperti video call dan lain sebagainya, dan bisa juga kita memesan makanan secara online. Itulah perubahan yang terjadi secara lambat. Kemudian ada juga perubahan yang terjadi secara cepat atau revolusi.
Bagaimana itu contohnya? Nah, mungkin teman-teman semua sudah banyak yang mendengar tentang kejadian pada tahun 98, yaitu di mana mahasiswa banyak demo untuk membuat perubahan di negara Indonesia. Dan ini juga didukung adanya pemimpin yang ingin melaksanakan perubahan, kemudian keinginan dari masyarakat tersebut untuk berubah. Kemudian momentum, apa itu momentum? Yaitu waktu yang tepat untuk melaksanakan perubahan. Dan ada juga aspirasi rakyat. Dan kemudian ada juga perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Nah, bagaimana itu perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya? Yaitu perubahan secara progres, di mana perubahan ini berarah ke arah kemajuan, seperti masyarakat desa yang menemukan atau mendapatkan internet, sehingga membawa dampak positif bagi mereka, sehingga mereka dapat mengetahui dunia luas. Kemudian ada juga perubahan regres atau perubahan yang mengarah ke arah kemunduran, yaitu di mana hal ini mengakibatkan kerugian bagi seseorang seperti kenakalan remaja dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin banyak salah dalam penyampaian kata. Saya sudahi. Terima kasih.